Pemirsa, kasus perselisihan dan dugaan pelanggaran pemilu akhir-akhir ini memberikan isyarat akan pentingnya fungsi pemantauan terhadap jalannya proses pemilu. Kita tidak hanya bisa bergantung kepada KPU saja, tetapi demi kemajuan bersama, masyarakat juga dituntut untuk mengawasi proses pemilu agar transparansi dan tentunya keadilan tetap terjaga. Ya, partisipasi masyarakat memantau pemilu merupakan tema The Interview kali ini bersama saya Gita Nafiza, dan kita akan berbincang-bincang dengan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Bapak Sudarsono dan juga Pak I Gusti Putuarta dari anggota KPU. Selamat datang dalam The Interview kali ini. Selamat datang. Terima kasih lagi ya. Ya, baik. Ini pertanyaan pertama mungkin buat Pak Putu sendiri. Bagaimana ini wajah pemilihan umum 2009 nanti, seperti apa? Tentunya kerawanan ya Pak. Ya, sejauh ini kalau dalam konteks teknis kita sudah sampai pada fase validasi surat suara ya. Jadi kebetulan hari ini kawan-kawan dari seluruh Indonesia, ketua-ketua KPU Kabupaten Kota dan Provinsi seluruh Indonesia sedang ada di Jakarta. Mereka melakukan validasi DCT untuk menuju surat suara. Jadi logistik kita sudah mulai bergerak gitu. Tapi barangkali ada satu juga isu yang harus kita respon dalam konteks pembicaraan kita pada siang hari ini, bahwa kita ingin masyarakat memberikan partisipasi dalam proses pemungutan suara nanti secara penuh begitu. Bagaimana upaya kita sekurang-kurangnya mempertahankan jumlah pemilih yang memberikan suaranya sama dengan 2004 itu saya kira sudah. Apa menjadi kekhawatiran sehingga Anda begitu mengharapkan bahwa pemilih nanti ikut memilih? Betul. Kalau dielaborasi mungkin beberapa kekhawatiran dari sejumlah kalangan masyarakat kalau kita identifikasi masuk akal juga yang harus kita respon. Misalnya sekarang secara teknis metode pemberian suara kita berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya mencoblos, sekarang menandai. Ini kan juga ada problem persoalan teknis ini misalnya. Kedua juga yang harus kita waspadai adalah problem psikologis. Pada 2004 sama sekali belum pernah ada pilkada, orang kemudian tidak didorong untuk datang ke TPS setiap saat. Tapi sepanjang 2004 sampai 2009 itu masyarakat kita sudah hampir 5 kali datang ke TPS, dan ini secara psikologis bisa membangun suasana kejenuhan tersendiri. Dan ini masalah buat kita bagaimana meyakinkan masyarakat. Apakah pemilu 2009 ini semakin banyak kerumitannya ya Pak ya? Dan sebenarnya bagaimana ini masyarakat, apa yang bisa pemerintah lakukan agar untuk mengantisipasi semua permasalahan yang disampaikan Pak Putu tadi, Pak? Jadi yang paling utama tadi sudah sampaikan Pak Putu, masyarakat sebagai pemilih nanti datang pada waktu hari pemungutan suara, itu utama. Tetapi dalam undang-undang pemilu juga diatur banyak sekali partisipasi masyarakat, misalnya sebagai pemantau pemilu. Dan yang kedua, sosialisasi pemilu, pendidikan politik pemilih, kemudian survei dan jajak pendapat, dan ada lagi perhitungan cepat. Nah, disitulah berbagai kesempatan masyarakat dapat berpartisipasi untuk mensukseskan pemilu ini. Terutama dalam pemantauan, apa ini yang berhak ataupun mungkin adakah kewajiban dari masyarakat untuk memantau pemilu? Jadi pemantau pemilu seperti diatur dalam undang-undang itu nanti bisa berasal dari luar negeri dan juga dari dalam negeri. Baik lembaga pemantau luar negeri maupun lembaga pemantau dalam negeri atau lembaga swadaya masyarakat pemantau, baik dari dalam maupun luar. Nah, ini tentu KPU saya kira sudah mempersiapkan langkah-langkah, karena nanti akreditasi pendaftaran dan juga pengiriman mereka ke seluruh Indonesia itu oleh KPU. Tapi masyarakat juga bisa menjadi tuan rumah yang baik bagi pemantau, katakanlah dari berbagai negara. Ini perlu kita persiapkan sejak dini supaya pada hari bagaimana ini persiapannya agar bangsa Indonesia tidak memalukan di mata dunia internasional ini? Satu filosofi yang harus kita tangkap dari statement Pak Dirjen tadi adalah bahwa pekerjaan pemilu ini bukan miliknya KPU saja gitu. Bukan juga miliknya pemerintah. Ini pekerjaan kita sebagai bangsa gitu. Untuk menunjukkan citra kita sebagai bangsa di mata internasional bahwa kita betul-betul negara yang sangat demokratis, kita betul-betul bisa mengelola sebuah proses pemilu dengan beradab, dengan tertib, sehingga dia menjadi satu model dan contoh bagi negara-negara lain di belahan dunia yang lainnya. Spiritnya sebetulnya ke arah sana yang kita ingin. Selain secara domestik di dalam negeri, kita ingin menghasilkan sebuah pemerintahan yang betul-betul legitimit dan mendapat pengakuan dari masyarakat. Artinya apa? Dengan tanggung jawab yang sangat besar seperti itu, maka sekali lagi Pak Dirjen betul bahwa ini bukan cuma milik KPU, masyarakat bisa berpartisipasi dengan baik. Contoh sederhana, tadi sudah disinggung soal pemantau. Masyarakat walaupun tidak secara teknis kemudian menjadi pemantau, tidak menjadi
peserta pemilu atau tidak menjadi anggota partai, tetapi dengan menciptakan suasana yang kondusif di masing-masing tempat, kemudian pemantau asing datang melihat suasana menjadi sangat nyaman, apalagi di berbagai tempat. Saya melihat seperti di Sumatera Barat, termasuk di Bali ada agenda dari kawan-kawan di situ untuk membuat pemilu itu menjadi sebuah atraksi budaya yang menjadi sangat indah begitu. Ini kan luar biasa. Ini menggunakan pemantau asing ya. Sebetulnya apakah perbedaannya pemantau dari dalam negeri sendiri dibandingkan dengan pemantau asing, atau mungkin pemerintah mempunyai agenda khusus di balik mengundang pemantau asing Indonesia ini, Bang? Tidak, saya kira praktek keberadaan pemantau, baik pemantau asing maupun pemantau domestik, itu terjadi di sebuah negara. Jadi saya kira ini sudah lazim. Bahkan pada pemilu yang lampau juga demikian, datang berbagai pemantau asing dari berbagai negara. Bahkan pelaksanaan pilkada khusus Aceh pasca MOU itu juga dihadiri pemantau asing. Oleh sebab itu dalam undang-undang ini sudah sangat rinci diatur apa hak dan kewajiban pemantau, baik yang dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Intinya adalah tentu tadi juga dalam pengantar Mbak Gita tadi, bahwa transparansi pelaksanaan pemilu itu supaya dapat diwujudkan. Ini dilakukan oleh antara lain keberadaan pemantau. Baik, kita bahas lagi apa yang dapat dilakukan untuk menjaga transparansi tadi ya Pak. Baiklah, pemirsa, kami juga akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk berinteraksi di nomor telepon 02158322 pada segmen kedua nanti, dan di interview akan kembali untuk Anda bersama kami. Tetaplah di Metro TV.